Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini, mengawali hari yang baru di minggu yang baru. Kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan banyak pekerjaan baik untuk kami kerjakan. Kami tahu hari-hari ini hari-hari yang ajaib buat kami, karena Engkau sudah merencanakan hal-hal yang terbaik. Mari Tuhan, bawa kami terus masuk di dalam semua pekerjaan baik yang Kau sediakan. Bawa kami Tuhan masuk di dalam kehendak-Mu, supaya kami mengerjakannya dengan maksimal, sehingga Engkau boleh suka, Engkau boleh senang dengan apa yang kami kerjakan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami, mengajar kami, menunjukkan kepada kami, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan membuat kami menjadi mengerti, memahami, dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, urapan yang baru turun atas kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di minggu yang baru. Kita akan belajar tentang menangkap kehendak Tuhan. Pastinya ketika Tuhan mengajarkan kepada saya hal ini, karena itu menjadi sebuah pengalaman, dan saya berdoa supaya saya boleh share dan bagikan di tempat ini, dan Tuhan menyingkapkan hal-hal yang mungkin sih sederhana dan sudah kita lakukan, tapi biarlah pagi ini kita merenungkan lebih dalam. Kita akan lihat Roma 12 ayat 2, bagaimana Ibu Tin waktu itu hari kami sempat menyampaikan ayat ini. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Waktu itu Ibu Tin menyampaikan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini dikatakan sebagai pembaharuan karakter. Bagaimana kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Kita punya karakter Kristus. Kita diceritakan di situ, dijelaskan di situ banyak hal tentang pembaharuan budi itu. Nah, kemudian kita berpikir kita harus memang membaharui, dan kita harus berubah karakternya menjadi karakter Kristus. Dikatakan lanjutannya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 1, apa yang baik. 2, yang berkenan kepada Allah. Dan 3, yang sempurna. Ternyata ketika kita itu karakter kita berubah dan semakin serupa dengan Kristus, kita mulai bisa menangkap kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu tidak tiba-tiba kita langsung tahu, tapi kehendak Allah itu ada beberapa tahap, yaitu kehendak Allah tentang apa yang baik. Kemudian Allah akan membawa kita untuk berkenan kepada Dia, dan yang terakhir kita bisa tahu bahwa kita itu bisa memahami secara sempurna kehendak Allah di dalam hidup kita untuk setiap keputusan, setiap tingkah laku yang harus kita kerjakan. Jadi kita akan belajar dan merenungkan, saya membawa bagaimana kita ini belajar menangkap kehendak Allah. Yang pertama dikatakan kehendak Allah apa yang baik. Saya percaya bahwa ketika kita itu belum kenal Kristus sekalipun, kita selalu tahu ini baik, ini tidak baik, ya gitu. Dan kita biasanya begitu. Dan dulu waktu saya juga baru bertobat, itu tuh langsung selalu tolok ukur kehidupannya, baik nggak baik, boleh nggak boleh, gitu, dosa nggak dosa. Nah, seringkali kita awal-awal selalu begitu, mulai peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kita akan pelajari yang pertama tentang baik. Tuhan bilang ketika kamu itu mau terus diproses, karakter kamu itu berubah, itu nanti kamu akan mengerti kehendak Allah. Tahap yang pertama kehendak Allah yang kita akan tangkap adalah tentang yang baik. Lanjut. Di dalam Roma
16 ayat 19 bagian yang terakhir dikatakan, sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ternyata tidak semua perbuatan yang kita anggap baik itu selalu itu kehendak Allah. Kehendak Allah memang apa yang baik, tetapi Paulus mengingatkan kamu itu harus bijaksana terhadap apa yang baik. Sering ini terjadi orang tua ya. Orang tua itu selalu maunya baik sama anak, tapi terkadang tuh nggak tega. Jadi yang kita tahu ini kurang baik pun akan menjadi baik, supaya anak diem, supaya anak tidak nangis, supaya anak tidak berontak, supaya kasihan anaknya. Lagi pandemi bengong aja, masa ya nggak boleh pegang HP, jadi kasih HP. Keterusan sampai sekarang ini kita pikir baik, anaknya seneng sekali. Anak bayi aja dikasih HP, di setelin YouTube dia akan diem. Dan kita pikir itu baik kan, supaya anak itu tidak rewel, anak itu tidak marah. Tetapi dikatakan di sini bahwa yang kehendak Tuhan, apa yang baik itu ternyata kita harus bijaksana terhadap apa yang baik. Dan tidak semua yang baik itu menjadi sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ada kadang-kadang kita, ya sudah kasih. Saya jadi ingat dulu ada seorang teman saya, dia selalu menopang sebuah pekerjaan di hamba Tuhan di satu pelayanan gitu. Dia terus langsung selalu dia support itu. Tapi suatu hari Tuhan bilang begini, berhenti ya, loh berbuat baik kok suruh berhenti gitu kan. Nah, teman saya ini nanya, Tuhan kenapa suruh berhenti gitu. Tapi Tuhan bilang begini, karena orang itu tidak mengandalkan aku lagi, tapi mengandalkan kamu gitu. Jadi Tuhan mengatakan itu hal yang baik, walaupun di dalam pandangan kita mungkin itu kurang baik. Tuhan ini kan berbuat baik. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Nah, sekarang kita akan belajar, coba kita melihat dari Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Kenapa Tuhan itu punya cara dan menunjukkan kehendaknya tentang apa yang baik? Ukurannya adalah mendatangkan kesucian dan hidup yang tidak bercacat. Jadi apa yang baik itu tidak selalu mungkin mengenakan, tetapi Tuhan bilang tujuannya supaya hidupmu menjadi suci, hidupmu jadi kudus dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi kalau kita menangkap, jangan selalu kita berpikir kalau saya berbuat baik selesai, itu pasti kehendak Tuhan. Ternyata Tuhan bilang perbuatan baik yang apa yang menjadi kehendakku adalah ketika kamu bijaksana terhadap yang baik. Jadi dia baik. Ini baik semua nih. Tapi kita harus punya hikmat sehingga kita bijaksana mana yang paling tepat seperti yang Tuhan mau. Tujuan Tuhan adalah membuat hidup kita menjadi suci dan tak bercacat. Barangkali ketika kita berbuat baik, mungkin kita menolong, mungkin terus jadi ada kebanggaan dalam diri kita, menumbuhkan hal kesombongan. Tuhan bilang itu bukan pekerjaan baik yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan adalah ketika kamu bijaksana memilih yang baik, hidupmu sendiri akan dikuduskan dan menjadi tidak bercacat. Jadi perlu kita memilih mana yang baik, bukan mana yang baik, mana yang jahat, tetapi mana yang baik, mana yang baik, mana yang baik, tetapi yang ada dalam kehendak Tuhan, yaitu yang baik yang akan menghasilkan hidup kita bertumbuh menjadi kudus, menjadi suci dan tidak bercacat. Nah, itu yang pertama. Nah, saya ingin mengambil sebuah contoh ya. Contoh dari kehidupan Daud. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia,
ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Dia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi kalau kita lihat Absalomnya sudah mati, mestinya yang jadi raja dia. Nah, Adonia ini dikatakan meninggikan diri, dia sombong ya. Wah, kan aku nih sekarang, aku pengen jadi raja. Karena memang urutannya aku yang mestinya jadi raja. Tapi ternyata Adonia ini dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, dia itu tidak pernah ditegur sama Daud. Belum pernah Daud tuh negur dia. Nah, mungkin kita akan ngomong, ya mungkin gak pernah punya salah, ngapain ditegur ya kan? Tapi saya membaca dalam bahasa Indonesia masa kini dituliskan seperti ini. Karena Absalom sudah meninggal, maka Adonia putra Daud yang kedua menjadi yang tertua. Ibunya bernama Hagit. Adonia adalah orang yang tampan. Ayahnya yaitu Daud tidak pernah memarahinya kalau ia berbuat salah. Jadi walaupun salah tuh Daud, ya sudahlah dimaklumin aja. Jadi nggak pernah begitu. Baik. Pikirnya Daud, kasihan barangkali ya. Atau mungkin ya sudahlah, dia kan anak tampan, anak yang luar biasa, ya salah-salah dikit nggak apa-apa. Dan ternyata yang dianggap baik pikirnya tidak bermasalah, karena memang akhirnya memang tidak ada track recordnya sebelum itu tentang Adonia, kecuali waktu dia akhirnya kepengen jadi raja ini. Jadi Daud pikirnya ya sudah nggak usah, mungkin karena saking banyaknya anaknya Daud juga ya. Nah terus pikir ini kan ganteng, ini perawakannya bagus, udahlah salah-salah dikit nggak apa-apa. Ternyata itu tidak baik. Bagi Daud itu tidak masalah, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Karena akhirnya menumbuhkan Adonia meninggikan diri, Adonia tidak pantas lagi menjadi raja, dan memang Tuhan akhirnya tidak pilih dia. Jadi kita melihat bahwa kadang-kadang seorang ayah itu atau seorang ibu suka, udahlah daripada nanti anaknya nangis, udahlah daripada nanti mogok sekolah. Jadi kita pikir itu baik supaya anaknya ini tenang, kan bisa sekolah, bisa ikut ini itu, kan itu baik supaya anaknya nanti jadi pinter sekolah. Tetapi kita lupa bahwa ada pembaharuan budi yang bukan saja dikerjakan untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kehendak Tuhan yang baik adalah kita harus memilih dengan bijaksana, baik dan baik, yang akan menumbuhkan hidup dalam kekudusan yang tidak menjadi bercacat, termasuk orang yang kita didik. Seringkali kita memanjakan, menolong, anak sudah wayahnya bisa mandiri jadi gak mandiri karena masih ada mama yang selalu menyodorkan, selalu membantu, selalu ngasih ini dan itu dengan anggapan baik. Percayalah, anak itu akan bertumbuh dan satu waktu dewasa gak bisa apa-apa. Biarkan yang kita kira baik, tetapi kalau itu tidak membuat sebuah kehidupan karakter yang diperbarui, maka sebenarnya itu jadi tidak baik. Karena yang baik itu adalah pemilihan kebijaksanaan kita. Amsal 22 ayat 15 mengatakan demikian. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi anak muda itu sudah lengket sama kebodohan karena dia terbatas, masih terbatas. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Namanya tongkat didikan itu pasti gak enak. Tongkat itu kan namanya tongkat didikan bisa buat mukul, bisa buat ngacung begini ya. Tapi itu katanya akan mengusir kebodohan. Jadi kadang-kadang memang sedikit kita pikir menyakitkan, tetapi ketika itu ada dididik, maka dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri. Sama seperti itu, dari apapun juga tongkat didikan itu diperlukan, termasuk tongkat didikan untuk hidup kita juga. Tuhan sering menggunakan tongkat didikan untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk kita disingkirkan dengan tongkat didikan. Amsal 29 ayat 15 juga mengatakan demikian. Kemalasan mendatangkan, bukan ya, Amsal 29. Maaf mungkin saya salah, tapi 29.
ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi kita perlu menegur, kita perlu pakai tongkat. Ada begitu banyak orang seringkali terlalu memanjakan, sayang dengan tongkatnya sampai nggak punya tongkat dan tidak pernah negur. Seperti Daud, dia nggak pernah negur Adonia walaupun berbuat salah. Dan akhirnya Adonia orang yang sombong, orang yang selalu ngerasa dia benar, tidak pernah salah karena memang nggak pernah ditegur. Dan hidupnya mempermalukan kita sendiri. Mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan yang baik itu belum tentu yang kita anggap selalu baik. Tetapi Tuhan mengatakan kamu perlu bijaksana terhadap apa yang baik. Jadi kalau ada baik, kita tahu mana yang pas baik. Standarnya yang kita pikir adalah ketika itu akan membawa hidup kita lebih kudus, lebih suci dan tidak bercacat. Dan itu yang akan memberikan mungkin tongkat. Tetapi Tuhan katakan itu baik dan itu kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kehendak Tuhan adalah berkenan. Berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ada 3 fase kehendak Tuhan dan Tuhan menginginkan yang berkenan. Kita akan baca dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Inilah petunjuk-petunjukku, banyaklah berdoa untuk orang lain. Mintakanlah rahmat Allah bagi mereka. Ucapkanlah syukur atas segala sesuatu yang akan dilakukannya untuk mereka. Dengan cara yang sama berdoalah bagi raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita, atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar, supaya kita dapat hidup tentram dan damai sambil menghayati hidup yang saleh serta banyak merenungkan Tuhan. 3. Hidup seperti itu baik dan menyukakan hati Allah Juru Selamat kita. Itu yang berkenan. Berkenan itu ketika kita tahu yang kita lakukan baik, tapi itu bikin Tuhan senang. Jadi bukan sekedar baik, tapi itu akan menyukakan hati Tuhan. Coba ayat pertama tadi kita akan baca pelan-pelan ya. Inilah petunjuk-petunjukku, banyaklah berdoa untuk orang lain. Kebanyakan kita itu doa untuk sendiri. Doa sendiri aja sudah berjam-jam. Nah, tetapi di sini diingatkan yang Tuhan kehendaki, yang diperkenan Tuhan adalah ketika kita memberkati orang lain lewat doa-doa kita. Mintalah rahmat Allah bagi mereka. Ucapkan syukur atas segala sesuatu yang akan dilakukan Tuhan untuk mereka. Jangan bersyukur aja, oh Tuhan saya diberkati, Tuhan saya bangun bisa sehat. Itu pasti harus kita bersyukur. Tuhan terima kasih Tuhan untuk makanan, terima kasih untuk pekerjaan. Tetapi Tuhan juga ingin kita berdoa bagi orang lain dan kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka yang diberkati kita bersyukur, mereka yang bisa bertumbuh kita bersyukur, orang-orang di seputar kita bersyukur. Semua kita naikkan syukur dan kita mendoakan supaya rahmat Allah itu turun atas mereka. Artinya Tuhan berkenan dan suka ketika kita mulai peduli terhadap orang lain. Jangan untuk diri kita sendiri, jangan untuk diri kita sendiri, tetapi mari kita belajar untuk mengerti. Ayatnya yang kedua dikatakan, dengan cara yang sama berdoa juga dan mengucap syukur. Berdoalah bagi raja-raja. Siapa raja-raja? Raja-raja itu yang memimpin kita, yang memerintah kita, yaitu Indonesia. Kita sekarang ini kan dibawa setiap pagi berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Itu kita tidak boleh lupa. Setiap kali kita naikkan doa, kita berdoa untuk raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita. Entah pemimpin kita, bos kita, siapapun kita. Mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Saya percaya Ibu Nani ini berdoa untuk kita. Pernahkah kita doa buat Ibu Nani? Semua kalau datang selalu minta didoakan.
Ulang tahun minta didoakan, nggak ulang tahun juga tetap minta didoakan. Pernahkah kita berdoa bagi orang-orang yang mengcover kita, yang menudungi kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah membagikan berkat buat kita, yang menyampaikan firman dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin kita dalam persekutuan di gereja, oh banyak kan kita malah ngomongin, ih khotbahnya nggak enak ya, itu nyindir saya ya, boro-boro doain. Kalau kita tersindir, pernah nggak kita berdoa buat dia supaya hamba Tuhan itu menyampaikan yang Tuhan mau. Dan jangan-jangan memang kita perlu ditegur dan disindir. Nah, kita harus berdoa mulai kita supaya kita hidup. Supaya apa? Sebenarnya untungnya jadi ke kita juga. Tuhan bilang ketika kamu mengucap syukur dan mendoakan orang-orang lain, hidupmu itu akan tentram dan damai sambil menghayati hidup yang saleh serta banyak merenungkan Tuhan. Ini dikatakan bukan merenungkan firman Tuhan loh, merenungkan Tuhan. Merenungkan firman itu pasti. Tapi kemudian kita merenungkan Tuhan. Merenungkan Tuhan itu kayak orang jatuh cinta itu loh. Kalau jatuh cinta dengan pribadi A gitu kan, kita ingat aja dia. Dia ada di mana, dia maunya apa. Hari ini kira-kira kalau saya mau masak buat dia, masak apa yang dia suka. Merenungkan Tuhan. Tuhan itu sedang apa? Apakah Tuhan lagi tersenyum? Tuhan lagi menyiapkan sesuatu buat kita. Merenungkan Tuhan, apakah Tuhan itu lagi senang? Apa kadang-kadang saya juga ya, ketika saya merenungkan Tuhan, Tuhan itu lagi apa? Tiba-tiba Tuhan ingin saya menyembah, padahal saya lagi mandi. Tapi saya lakukan itu. Saya belajar untuk, oh iya Tuhan. Tiba-tiba ada lagu keluar di hati saya itu, yang lagunya mungkin gak pernah terpikirkan. Tiba-tiba saya belajar untuk ngikutin, oh Tuhan pengen saya menyanyikan. Dan biasanya tiba-tiba perkataan lagu itu, walaupun lagu lama, bisa-bisa ingat dan memberkati saya untuk apa yang Tuhan mau. Tuhan itu ingin kita merenungkan pribadinya, merenungkan firman-Nya iya, tapi juga merenungkan dia. Selera dia apa, keinginan dia apa di hari ini dan seterusnya. Mari belajar itu merenungkan Tuhan. Ayat ketiga dikatakan kemudian hidup seperti itu. Hidup mendoakan orang lain, hidup bersyukur atas orang lain, hidup mendoakan pemimpin kita, hidup mendoakan siapa saja di luar kita. Itu menyukakan hati Allah. Dan itu yang namanya berkenan. Kehendak Allah yang berkenan. Mari kita belajar masuk dalam apa yang diperkenan Tuhan. Percayalah gak bakal rugi. Tapi pasti kita akan mendapatkan banyak berkat, pengertian, hikmat dan segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang tidak bercacat, bertumbuh menjadi orang-orang yang kudus. Bukan berarti saya sudah gak bercacat, banyak cacatnya saya tuh saudara. Tapi saya terus mau belajar mencari yang Tuhan perkenan. Kadang-kadang sih saya tuh suka gak sabar ya. Kalau gak sabar baru ketemu, apalagi nih menjelang tahun ajaran baru nih, katanya gitu. Kadang-kadang set begitu. Aduh, gak tahan ya, gak tahan. Habis itu minta ampun. Hidup untuk orang lain, hidup untuk pemimpin-pemimpin, memiliki sikap hidup saleh dan belajar merenungkan Tuhan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan yang berkenan. Tuhan itu srek kalau kita tuh seperti ini. Tuhan itu tuh mau dan suka dan senang kalau kita punya sikap hidup seperti itu. Lah, sikap hidup saleh ya gak apa-apa kalau dosa jatuh, cepet-cepet bangkit lagi dan belajar berubah. Bukan gak apa-apa minta ampun, nanti malamnya minta ampun, besoknya kumat lagi. Tomat katanya, tobat dan kumat. Enggak, tapi kita terus memiliki sikap hidup yang bertumbuh, karakter, pembaruan budi, sikap hidup yang menyukakan Tuhan dan selalu peduli terhadap banyak hal yang ada di tempat ini, yang di seputar kita, yang ada ya. Kalau saya seputar anak-anak, siswa-siswa, guru-guru dan sebagainya, selalu saya ingin berkat-berkat untuk mereka, kesehatan dan terus pemimpin kita, Ibu Nani dan semua pemimpin-pemimpin kita yang selalu memberkati kita dan menjadi tudung buat kita. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang kehendak Tuhan
yang sempurna. Tuhan Yesus mengajarkan, dia bilang begini di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini lebih spesifik lagi. Hidup kita itu hidup yang dipanggil dan sudah dipersiapkan dengan pekerjaan baik yang direncanakan Allah. Efesus 2 ayat 10 bilang begitu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan ingin kita itu hidup di dalam rencana Allah yang sudah dipersiapkan. Jangan cari persiapan Allah buat tetangga kita, buat teman kita, sahabat karib kita, terus kita ikut-ikutan. Kita dipanggil spesial dan Tuhan persiapkan semua pekerjaan baik. Pekerjaan yang mendatangkan kita kekudusan, pembaharuan karakter, tidak bercacat dan sebagainya itu tadi. Dan Tuhan bilang itu jadi makananku. Tuhan bilang kalau itu jadi makanan kita, panggilan kita itu jadi makanan kita. Makanan itu tidak pernah berhenti. Kita pagi makan, brunch nyemil, siang makan lagi, sore tea time nyemil. Kadang-kadang malah nyemilnya gak berhenti-berhenti. Malam makan malam lagi. Nah, Tuhan bilang makananku itu melakukan apa yang sudah Tuhan persiapkan buat hidupnya. Yaitu mengutus untuk turun ke dunia menyelamatkan manusia. Jadi kita juga begitu. Makanan kita biarlah selalu apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah mau kerjakan di dalam hidup kita. Gimana caranya? Saya nggak ngerti. Saya mau belajar satu dari Kisah Rasul 13 ayat 22. Apa yang Tuhan katakan terhadap Daud? Dia bilang begini, Pak, the message ini ya. He's a man whose heart beats to my heart. A man who will do what I tell him. Jadi Tuhan mengatakan ini, itu Daud, itu orang yang punya hati, detak hatinya itu ya. Heartbeatsnya dia, beatnya hatinya itu nempel sama hatiku. Jadi bagaimana kita tahu bagaimana kehendak Tuhan kalau kita nempel sama Tuhan. Kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan Tuhan, nggak pernah itu terus apa sih sebenarnya? Aku ini sebenarnya apa sih? Nggak akan ngerti. Tapi mari kita mengerti detak jantung Tuhan. Kita harus tempelkan detak jantung kita itu. Dan dikatakan Daud itu adalah orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan ngomong. Dia selalu sepakat dengan Tuhan. Kita seringkali disuruh ini, aduh nggak bisa, udah orang lain lagi, nanti saya nggak mau. Gitu. Seringkali begitu, karena kita tidak ngerti detak jantung Tuhan itu di mana. Mari kita lekatkan, ketika kita melekat dengan Tuhan, maka kita tahu pasti, oh Tuhan lagi nggak suka, oh Tuhan lagi sedih, oh Tuhan lagi semangat nih. Mau kasih aku sesuatu, kasih tugas, kasih panggilan, sediakan sesuatu. Dan kita melakukannya. Itulah Daud. Kita belajar bagaimana bisa sempurna, bagaimana kita bisa pas seperti Tuhan. Baik, berkenan, Tuhan suka, tapi yang sempurna itu adalah yang pas di waktu itu, detik itu, masalah itu, Tuhan ngomong, kita lakukan. Kita nangkep, oh kali ini seperti ini. Nah, itu yang sempurna. Dan Tuhan ingin kita seperti itu. Detak jantung kita melekat bareng sama Tuhan. Sehingga tek-tek-tek-tek-teknya itu sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan lagi waduh Tuhan itu lagi emosi. Tuhan suka emosi gak? Ya kadang kalau greget sama kita kali ya. Tapi ketika lembut, oh Tuhan mau. Saya sedang harus lakukan seperti ini. Pas seperti itu. Saya akan kasih contoh dengan pengalaman saya yang tadi saya sudah ngomong di pertama. Kemarin itu minggu lalu di beberapa hari itu ada reuni sekolah. Reuni sekolah untuk reuninya reuni ageng, reuni besar dari angkatan SMA. Angkatan berapa saja sampai angkatan yang terbaru. Nggak tahu lah sampai mungkin nggak terbaru banget gitu ya. Gitu. Seneng kan mau ketemu. Tapi khusus untuk angkatan saya, ini reuni emas.
Teman-teman saya sudah pada WA, sudah bikin kaos lah untuk reuni besar, ada khusus reuni emasnya angkatan saya. Udahin, kamu kok belum tak lihat daftar? Oh iya, saya suka kelewatan baca itu. Ya daftar, ya semua pokoknya sudah persiapkan semua. Dan semua teman bergairah untuk kita ketemu, udah lama gak ketemu ya. Bahkan ibu saya sendiri, mami saya, kalau mami itu senang reuni, kamu jangan sampai tidak datang di reuni itu. Wah, sudah persiapan. Ternyata reuninya kemarin itu waktu saya lihat jadwalnya itu penuh untuk jadwal pelayanan sekolah. Sekolah ini menjelang masuk tanggal 17. Sedangkan reuni itu mulai tanggal 14, 15, 16. Saya bisa pulang paling enggak 17 kali 16 malam. Saya bergumul, Tuhan, ini reuni, baik gak reuni? Baik. Reuni kan gak ngapa-ngapain, kita ketemu teman lama. Wah, senang sekali reuni, udah lama. Saya orang yang paling jarang ikut reuni. Tapi ada satu lagi pelayanan sekolah. Saya harus cari kehendak Tuhan. Teman-teman semua pada bilang, emas loh katanya. Ini tuh enggak, ini tidak terlewatkan. Wow, pokoknya sudah membujuk-bujuk saya. Reuni pelayanan, reuni pelayanan. Terus saya pikir reuni baik-baik juga kok. Reuni ini kan jarang. Kalau pelayanan sekolah kan terus-terusan. Saya pikir gitu. Terus saya mulai berpikir lagi, pelayanan sekolah itu bisa diwakilkan. Sambutan, nyapa orang tua yang baru. Kan bisa itu. Bahkan mungkin sambutannya lebih baik Steve daripada saya. Ya kan? Jadi dia sendiri juga sudah menyampaikan visi misi sekolah. Jadi saya pikir ya bisa lah, pelayanan itu bisa. Terus ada lagi yang menjadi pertimbangan buat saya adalah, baik kan reuni baik. Tapi saya melihat ada beberapa teman-teman saya itu yang belum kenal Tuhan. Nanti saya mau cerita. Dan lebih lagi sekolah saya dulu itu dekat dengan sepupu saya yang lagi stroke. Dan semua saudara saya sudah pada nengokin, saya sendiri yang belum. Saya berpikir nanti, saya sudah berpikir beberapa bulan yang lalu, saya kalau reuni, saya akan datang ke sana, mendoakan, dan saya bisa, ya jadi berkatlah buat dia. Baik kan? Baik. Berkenan nggak? Ya mungkin berkenan, karena kita mendoakan orang sakit. Saya tidak hanya sekedar reuni, saya begitu. Tapi saya terus mau cari detak jantung Tuhan. Tuhan, saya bilang, bener nih saya reuni, gak apa-apa, pelayanan bisa ditinggal. Toh ini kan cuma satu kali reuni emas. Kalau yang lain-lain ya reuni biasa, mungkin saya juga sering gak datang. Tapi teman saya selalu membujuk, ini reuni emas. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, saya mau belajar menangkap kehendak Tuhan yang sempurna. Tiba-tiba saya dapat dari grup, saya punya sahabat, lagi SMA ini punya sahabat. Satu bilang, maaf aku gak bisa datang. Kenapa? Karena suamiku tiba-tiba kena CA. Aku harus antar dia untuk berobat. Tek aja saya, gak bakal ketemu dia. Tiba-tiba satu lagi sahabat saya punya 4 sahabat, bilang, aku gak bisa datang. Gimana? Pas pestanya kakakku ulang tahun dan anniversary-nya kakak yang lain akan digabung jadi satu. Gak mungkin aku tidak datang ke mereka untuk reuni. Saya udah bilang 2. Tapi saya bilang gini, ini Tuhan sebenarnya sedang berbicara apa? Saya kan kepengen ketemu mereka, sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Tapi ini saya mau ketemu. Saya tetap berdoa, Tuhan, perlu gak saya berangkat? Saya mau cari, kan saya mau nengokin sepupu saya juga, kakak sepupu. Tapi saya mau menangkap yang sempurna. Tuhan kita itu ajaib, saudara. Hari tanggal 13 kalau gak salah, 13, 14. Saya sudah mau berangkat, sudah berpikir tanggal berapa gak tahu dah. Tiba-tiba Ibu Nani di sini bilang begini, cerita, mengupas. Terus ngomong begini, satu ketika kita itu naik mobil bersama cucu-cucunya Kayla dan Kean. Terus Kayla ini mengeluh, ngeluh ini, ngeluh itu.
Tiba-tiba Kean ini bicara, Ci, begitu itu tuh gak bawa ke sorga. Tek, waktu bilang begitu langsung, reuni itu kamu bawa ke sorga. Pelayanan itu loh yang Tuhan bisa perhitungkan dan bernilai. Langsung saya putuskan, saya tidak datang. Gak pakai ngomong sama teman-teman saya. Akhirnya teman-teman saya sebagian besar tuh menanyakan, kamu dimanain? Ya masih tetap di Cirebon. Kenapa kok enggak? Ya saya enggak bilang, itu tuh enggak bawa ke surga, yang enggak gitu. Tapi saya mau katakan yang sempurna seperti detak jantung Tuhan adalah tuntunannya Dia yang paling tepat. Tapi saya tidak mengatakan reuni itu udah enggak ada gunanya. Enggak. Tapi untuk saya sempurna itu artinya spesial antara Tuhan dengan saya. Waktu yang tepat saat itu, mungkin di lain waktu ada reuni, Tuhan bilang kamu datang aja, kamu bisa jadi berkat di sana, kamu bisa mengingatkan teman-teman kamu, bisa. Saya nggak katakan reuni jelek, tapi untuk mencari yang sempurna adalah saat itu, kasus itu, apa yang Tuhan mau, detak Tuhan itu, detak jantung Tuhan itu lagi apa. Seperti itu. Dan saya tahu Tuhan bicara itu nggak selalu audible atau dari mana, tapi ada banyak peristiwa. Saya tidak mikirkan, cuma saya memang sering berdoa, Tuhan berangkat nggak nih, Tuhan berangkat nggak. Saya lagi terus bilang, saya mau cari apa yang Engkau mau, saya mau cari apa yang Engkau mau. Tiba-tiba nggak sangka omongannya Kean yang dikutip oleh Ibu Nani itu berbicara pada saya. Yang begitu itu tidak membawa kamu ke surga. Saya tidak bilang reuni tidak membawa ke surga loh ya. Kalau kita bisa jadi berkat, kita bisa sedikit bernostalgia, tetapi kita akan mendapat berkat juga lewat pertemuan itu, ya bisa jadi Tuhan boleh-boleh aja. Tapi mari kita belajar ya, bahwa ketika kita mau di dalam ketepatan, kesempurnaan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, itu selalu spesial yang Tuhan bicarakan. Waktu itu, saat itu, kasus itu, apa yang Tuhan sedang mau atas hidup saya. Saya percaya ketidakberangkatan saya ke reuni ketika saya belajar untuk menyapa dan memegang detak jantung Tuhan. Terus ada banyak memang yang bisa kamu lakukan. Ya, saya tidak tahu itu banyak apa tidak. Yang pasti memang tidak akan pernah berhenti menjelang begini. Sampai kami hari Sabtu pun kemarin kerja semua, pertemuan dengan orang tua semua. Dan saya pikir saya tidak perlu melihat itu. Apakah kenyataannya benar kamu itu bermanfaat buat sekolah? Saya nggak lakukan. Lakukan aja apa yang menjadi bagian saya. Tetapi saya tahu saya sedang mengerjakan, menangkap kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Saudara tahu timbangan ya? Di kantor saya itu pernah beli sesuatu, saya lupa apakah itu saya beli atau saya dikasih. Saya taruh itu timbangan ya. Setiap kali masalah-masalah yang orang kalau datang ke kantor kan pasti ada masalah, ada apa yang harus diberitahukan kepada dia, putusan apa yang harus dia ambil dan sebagainya. Saya setiap kali melihat itu, timbangan. Timbangan itu adalah sesuatu hal yang harus ada dalam hidup kita. Di pengadilan pun selalu ada yang timbangan, menimbang mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang sempurna, itu timbangan. Dan keputusan ada di tangan kita. Seperti Ibu Ina tadi katakan ya. Dihadapkan sesuatu pilihan. Itu timbangan. Ambil sesuatu hal yang benar-benar pas di hati Tuhan. Nah, itu tidak mudah. Perlu latihan. Saya berdoa setiap hari saudara mendengar, setiap hari saudara itu diberikan contoh-contoh bagaimana cara kita itu mengambil suatu keputusan, langkah-langkah yang dinamakan baik, berkenan dan sempurna. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mengucapkan melalui bibir mulut kami tentang apa yang kami hari ini sudah ucapkan kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat semua kesempatan yang Kau berikan buat kami. Bapa, beri kepada kami telinga untuk mendengar, bukan sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Biar setiap firman-Mu berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau menaruh kami, Engkau menanam kami. Engkau membuat kami berada di bumi Indonesia ini. Kami tetap mau berdoa Tuhan buat para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Di mana mereka Engkau berikan kemampuan. Engkau memberikan kepada mereka hikmat marifat untuk dapat memimpin bangsa ini untuk mencapai suatu keberhasilan dan kemakmuran. Tuhan, berikan kepada Bapak Presiden kami kekuatan kesehatan. Kau berikan kepada Bapak Presiden kami hikmat marifat untuk memimpin bangsa ini di dalam kebenaran. Kami berdoa saat ini Kau jagai hatinya Tuhan untuk tetap melekat kepadamu yang memiliki hidupnya. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Wali Kota kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, beri kekuatan kesehatan, sempurnakan kesehatannya untuk dapat melakukan tugasnya sampai garis akhir. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pengganti daripada Bapak Wali Kota kami. Engkau yang akan memilihkan Bapak Wali Kota atau Ibu Wali Kota, kami tidak tahu siapa yang akan memimpin kota kami, tapi kami doakan Tuhan Kau pilihkan seorang pemimpin yang akan menduduki sebagai wali kota Sion ini Tuhan, yang pas di hati-Mu. Kami juga berdoa untuk semua peraturan-peraturan pemerintah Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun, biar mereka tetap berdasarkan Pancasila. Kami tetap minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang mulia. Kami tetap berdoa untuk pembangunan IKN Tuhan. Biar semua yang direncanakan yang terbaik itulah yang Engkau berikan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk semua bencana-bencana alam. Semua keadaan kemarau yang berkepanjangan, semua yang terjadi dengan resesi dan segala gejolak perekonomian. Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu. Kami minta anugerah-Mu turun untuk Engkau yang akan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk semua beban-beban doa yang ada dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya beban Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau lebih mengetahui akan segala sesuatu keadaan kami daripada kami mengetahui keadaan kami sendiri. Bapa, datanglah Tuhan. Lepaskan kami. Beri kekuatan kepada kami untuk dapat mengatasi semua beban dan masalah yang Kau izinkan terjadi. Baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Bapa, kami mau persembahkan semua kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi akan hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan.
Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru memasuki akan tubuh kami. Tubuh jasmani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh baru. Mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami dan tubuh kami ini. Semua sakit penyakit, semua yang tidak baik, semua kelemahan yang ada pada tubuh jasmani kami, diusir semuanya dengan daya tahan tubuh yang kami terima hari ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami. Pikiran jiwa kami, mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Biar benar-benar hidup kami lurus di hadapan-Mu sehingga mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Bapa berkati hari ini dalam semua yang akan kami kerjakan. Tangan dan kaki kami Tuhan. Tolong Tuhan. Biar setiap langkah kami Engkau yang memimpin. Setiap pekerjaan yang akan kami pegang dan kami kerjakan. Semua ada dalam pengaturan-Mu. Kami melakukan semuanya hari ini. Dan semua berkat yang Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh. Dan kami dapat melakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak. Hari ini hari yang mulia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati semua saudara.